Beastmaster, bab 337 sampai dengan 338. Bab 337 merefleksikan diri. Memahami hubungan manusia adalah seni. Keluarga Mabai tidak kaya ataupun miskin. Ayah saya seorang penjinak binatang, dan ibu saya peneliti level 5. Keduanya tidak bisa dikatakan sangat terampil. Di bawah pengaruh orang tuanya, Mabai diketahui memiliki beberapa bakat. Baik dalam menjinakkan binatang buas atau melakukan penelitian tentang evolusi binatang peliharaan, mereka sedikit lebih berbakat daripada orang tua mereka. Awalnya, Mabai harus memutuskan jalan mana yang akan diambilnya saat ia berada di tahun kedua sekolah menengah atasnya. Pengalaman para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan hal ini. Jika Anda menginginkan keduanya, masa depan tidak akan cerah. Lalu Qiao Bai tiba-tiba muncul. Bakat yang tak tertandingi dalam penelitian evolusi hewan peliharaan. Dia juga seorang penjinak binatang yang cukup kuat. Memiliki bakat dalam menjinakkan binatang buas dan minat dalam meneliti evolusi binatang peliharaan. Mabai secara impulsif memutuskan untuk mengikuti jejak Qiao Bai dan berlatih kultivasi ganda. Qiao Bai baik-baik saja. Dia juga bisa melakukannya. Dia tidak sehebat Qiao Bai. Tidak masalah. Dia menghabiskan waktu dan tenaga 2 kali lebih banyak daripada Qiao Bai. Dia berusaha sekuat tenaga. Karena alasan ini, Mabai secara khusus datang ke Universitas Qingmiao dari kota lain. Hanya agar dia bisa mengenal Qiao Bai lebih dekat dan belajar lebih banyak pengetahuan dan pengalaman darinya. Mendadak, awal semester akan memberi kita situasi di mana Qiao Bai tidak akan mengajar kelas apapun. Dan hanya akan ada satu kelas terbuka tahun ini. Mabai agak marah. Secara logika, hal ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan pada Qiao Bai. Qiao Bai hanyalah seorang profesor kehormatan di Universitas Qingmiao, dan namanya awalnya tidak tercantum dalam daftar pengajar. Namun secara emosional, Mabai menarik napas dalam-dalam dan terus mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukankah dia sudah mengantisipasi situasi ini? Tapi, oke. Dia pikir akan ada, tapi, mungkin, barangkali, atau, jika. Oleh karena itu, ketika Mabai melihat Chen Qiming tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan nadanya menjadi sedikit kasar. Lalu saya mendengar apa yang dikatakan Chen Qiming. Perasaan Mabai sangat rumit saat ini. Kalau Mabai harus menggambarkannya, itu akan sampai pada titik di mana dia akan bangun di tengah malam dan menamparkan dirinya sendiri. Yang mengejutkan Mabai. Mata Chen Qiming langsung berbinar ketika mendengar nama Qiao Bai, dan wajahnya tampak sangat berseri-seri. Aku tahu, Profesor Qiao Bai, dan Profesor Zhou Xinran, mereka semua adalah dermawan terbesarku. Chen Qiming begitu gembira hingga ia ingin mengepalkan tinjunya. Tetapi karena ia membawa barang bawaan di kedua tangannya, ia hanya bisa melakukan gerakan simbolis. Tetapi orang-orang di sekitarnya dapat merasakan rasa terima kasih yang terpancar dari Chen Qiming. Benar sekali, jujur, hewan peliharaanku adalah Hanibak. Lalu ia berevolusi menjadi kupu-kupu peri, yang membuatku nyaris tidak bisa masuk ke Universitas Bluebird. Aku sangat berterima kasih kepada kedua profesor itu. Sambil berbicara, Chen Qiming melepaskan kupu-kupu peri miliknya. Seekor kupu-kupu peri yang cantik dan melamun mendarat dengan lembut di bahu Chen Qiming. Para siswa di sekitar Chen Qiming menatapnya dengan ekspresi rumit sekali lagi. Bagaimana ya saya mengatakannya? Kebanyakan mahasiswa baru yang berkumpul untuk membahas kursus terbuka Qiao Bai adalah mahasiswa dari Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan. Mereka tidak 100%. Tetapi setidaknya 80% dari mereka mengejar Qiao Bai. Oleh karena itu, diskusi berlangsung sangat intens dan panas. Ada suara-suara yang pengertian dan kritik, segala macam pendapat dan perspektif. Tetapi apa yang sebenarnya ia katakan adalah bahwa ia berharap Profesor Qiao Bai dapat menambahkan kelas sebanyak mungkin. Beberapa sesi saja sudah cukup. Ini adalah tanggung jawab. Itu suatu kewajiban. Saat dia berbicara, emosinya menjadi semakin gelisah. Berbagai bentuk kemarahan yang benar. Seolah-olah Qiao Bai tidak memiliki kelas tambahan adalah kejahatan keji. Jika semuanya gagal,
mereka akan bersama-sama mengajukan petisi ke sekolah untuk mendaftar. Jika terlalu banyak orang yang mengungkapkan pendapat yang sama, bukankah seharusnya sekolah menanggapinya dengan serius? Sampai mereka melihat kupu-kupu peri yang dilepaskan oleh Chen Qiming, mereka tiba-tiba terdiam lagi. Ma Bai menatap kupu-kupu peri yang melayang di atas Chen Qiming dan berinteraksi erat dengannya, dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Sebenarnya, setelah berpikir sejenak, Ma Bai masih berkata, dibandingkan mengajari kita, bukankah akan lebih berharga jika Profesor Qiao Bai bisa menggunakan waktu yang dihematnya untuk meneliti lebih banyak jalur evolusi pada hewan peliharaan? Mahasiswa baru lainnya di sekitarnya tetap diam. Suasana menjadi agak aneh untuk sesaat. Chen Qiming yang tak menyadari apapun sama sekali tak menyadari ada yang salah. Ia dengan senang hati mengusap-usap kupu-kupu peri itu, lalu menatap Ma Bai dengan mata berbinar. Mengapa? Ayo, mahasiswa. Apa yang terjadi pada Profesor Qiao Bai? Menghadapi tatapan penuh semangat Chen Qiming, jantung Ma Bai yang tiba-tiba berdebar kencang. Baiklah. Ma Bai ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Ma Bai merasa gelisah. Ma Bai menatap murid-murid lain dan memberi isyarat dengan matanya. Seseorang keluar dan jelaskan ini. Dan kemudian, tidak mengherankan, semua orang mengalihkan pandangan. Dia dengan tegas menolak untuk melakukan kontak mata dengan Ma Bai. Ma Bai, rumput, apa yang terjadi dengan persahabatan kita sebelumnya? Yang lain, tidak, jangan bicara omong kosong. Dan bukankah itu karena Ma Bai dan Chen Qiming sedang mengobrol dengan baik? Jangan biarkan mereka bergabung. Itu bagus. Bukan. Ma Bai memutar matanya ke arah sekelompok orang. Lalu Ma Bai berbalik menatap Chen Qiming. Berhadapan dengan mata Chen Qiming yang cerah dan penuh kepercayaan, jantung Ma Bai berdebar kencang. Yah, begini. Profesor Qiao sepertinya berencana untuk memberikan satu kuliah terbuka tahun ini. Dan kita semua agak. Ma Bai berhenti sejenak dengan tepat. Meskipun Chen Qiming sedikit berpikiran sederhana, itu tidak berarti dia sama sekali tidak mampu berpikir. Oh, Chen Qiming tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar. Aku tahu. Aku mengerti. Semua orang menganggap Profesor Qiao Bai luar biasa. Dan mereka pasti berharap Profesor Qiao Bai dapat mengajar lebih banyak kelas sehingga mereka dapat belajar darinya. Ma Bai mengangguk berulang kali. Kanan. Ya. Itulah tepatnya yang saya maksud. Chen Qiming terkekeh. Sayang sekali saya sama sekali tidak punya bakat untuk meneliti evolusi hewan peliharaan. Padahal, saya dengar bidang ini cukup menguntungkan setelah lulus. Batuk-batuk, topiknya sudah melenceng. Chen Qiming menggelengkan kepalanya, menepis topik yang membingungkan, sebelum menatap Ma Bai lagi dan berbicara. Tapi Profesor Qiao Bai bukan guru tetap di sekolah, kan? Setiap orang, bagaimana ya saya mengatakannya? Itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi ini tidak. Profesor Qiao Bai jenius. Dibandingkan mengajar, Profesor Qiao Bai pasti lebih suka meneliti sendiri. Ujar Chen Qiming tulus, tanpa rasa ditusuk dari belakang. Berbicara saja tidak cukup. Chen Qiming mulai memberi isyarat dengan suara. Hef ho. Mungkin, Profesor Qiao Bai adalah tipe orang yang fanatik terhadap penelitian. Tanya Chen Qiming sambil membawa barang bawaannya sambil melambaikan tangannya dengan ekspresi yang memukau. Seperti yang Anda lihat di acara TV dan film. Mendengarkan kata-kata Chen Qiming dan melihat gerak-geriknya yang jelas, mereka yang belum pernah bertemu Qiao Bai secara langsung tetapi hanya menonton beberapa siaran langsung dan rekaman Qiao Bai, mau tidak mau akan memiliki gambaran aneh tentang Qiao Bai di benak mereka. Kebaikan, hehehe, kapan kelas terbuka diadakan? Bolehkah aku ikut mendengarkan juga? Setelah Chen Qiming menyesatkan orang lain, dia sama sekali tidak menyadarinya dan terus menatap Ma Bai dengan mata yang cerah dan berbinar-binar. Ma Bai, perasaan Ma Bai sangat rumit. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk berkemas dan membuang semua hal aneh yang ditanamkan Chen Qiming dalam dirinya. Kelas terbukanya lusa, dan mahasiswa dari semua jurusan boleh hadir. Ma Bai menjawab pertanyaan Chen Qiming. Namun, pasti akan ada cukup banyak orang yang ingin hadir. Jadi pasti akan sulit mendapatkan tempat duduk. Anda hanya perlu siap secara mental. Chen Qiming.
yang tengah berjuang mengangkat barang bawaannya, mengacungkan jempol dan menyeringai penuh percaya diri, sambil berkata, "Saya ahli dalam meraih tempat duduk. Sejak kecil, aku selalu berebut barang diskon dengan orang tua di kota." Mendengarkan kata-kata Chen Qiming, Ma Bai masih tidak menyadari betapa hebatnya keterampilan ini. Tidak sampai 2 hari kemudian, Ma Bai bangun sangat pagi, berangkat pukul 6.30, bertekad untuk mendapatkan tempat duduk yang lebih baik, dan tiba di auditorium. Lalu saya terkejut melihat lapisan demi lapisan manusia. Tidak, melihat kerumunan yang berkerumun. Seperti wabah belalang. Wajah Ma Bai dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah benar-benar ada sebanyak ini orang saat ini? Benar-benar, bukankah kelas terbuka seharusnya dimulai pukul 9? Ma Bai praktis berteriak keras. Jam 9, kelas terbuka tidak akan dimulai hingga pukul 9. Mengapa ada begitu banyak orang pada pukul 6.30? Pergi ke surga, orang yang berdiri di depan Ma Bai, setelah mendengar kata-kata Ma Bai, berbalik dan menatapnya dengan perasaan tidak beruntung. Kamu benar sekali. Kamu benar sekali. Aku juga berpikir begitu 10 menit yang lalu. Jangan tanya. Jawabannya adalah putus asa. Ma Bai, itu benar-benar keputusasaan. Ada berapa banyak orang di sana? Gumam Ma Bai. Apakah aku bisa masuk ke auditorium? Bagaimana jika kita tidak dapat mendengarnya karena kita terlalu jauh? Ma Bai merasa semakin putus asa semakin dia memikirkannya. Hei, siapa bilang sebaliknya? Orang di depan menghela napas dan mulai berbicara kepada Ma Bai. Sekolah seharusnya mengantisipasi situasi ini. Kalau kau tanya aku, sekolah seharusnya menyewa stadion seperti yang digunakan untuk konser Profesor Qiao Bai. Kalau tidak, kita tidak akan punya cukup ruang untuk duduk. Ma Bai terkejut. Ma Bai merenung. Setelah beberapa saat, Ma Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Ma Bai memperkenalkan dirinya. Bagaimana saya harus menyapa Anda, Tuan? Kau terlalu baik, Sima Wen. Mungkin kita bahkan pernah menjadi keluarga ratusan tahun yang lalu, kata Sima Wen sambil tersenyum, berdiri di depan Ma Bai. Ma Bai mengangguk. Benar, orang lain yang kebetulan mendengar percakapan ini. Itu keterlaluan. Ada sedikit perbedaan antara Sima dan Ma, bukan? Hanya karena dua orang memiliki karakter yang sama pada nama depan mereka, bukan berarti mereka memiliki nama belakang yang sama. Namun, Ma Bai dan Sima Wen langsung akrab dan terlibat percakapan yang sangat menyenangkan. Mengatakan ada puluhan ribu memang berlebihan, tapi kalau tanya, saya, pasti ada 3-5 ribu, atau bahkan lebih. Sima Wen melirik orang-orang yang sudah mengantre, lalu menghitung orang-orang yang belum datang. Angka ini sama sekali tidak berlebihan. Namun bagi Ma Bai, hal itu masih terdengar seperti sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan di sekolah kita tidak memiliki banyak orang di keempat tingkatan, kan? Suara Ma Bai dipenuhi emosi yang tak terpahami. Berbicara secara normal, bahkan mahasiswa yang mengambil jurusan mata kuliah tersebut tidak akan memiliki tingkat kehadiran 100% untuk kelas terbuka ini. Tanpa penegakan hukum, 40% hingga 50% sudah dianggap banyak. Lebih jauh lagi, karena siswa yang lebih tua tidak hadir, auditorium seharusnya terisi penuh. Sima Wen setuju dengan kata-kata Ma Bai, namun, Ma Bai berhenti sejenak. Aku tahu itu, tentu saja ada, tetapi, namun, premisnya adalah orang yang memberikan kuliah terbuka itu bukanlah Profesor Qiao Bai. Sima Wen melanjutkan. Menoleh ke arah Ma Bai, katakan saja padaku, apakah kau tertarik dengan kuliah terbuka Profesor Qiao Bai? Ma Bai, batuk, memiliki, tentu saja ada, sangat. Ma Bai tidak akan begitu antusias terhadap kuliah umum orang lain. Namun apa yang dapat Anda lakukan ketika kuliah terbuka Profesor Qiao Bai tiba? Di bidang penelitian evolusi hewan peliharaan, nama Qiao Bai dianggap sebagai sosok yang terkenal dan dihormati. Qiao Bai baru berkecimpung di industri ini kurang dari 2 tahun. Baru 2 tahun. Siapa yang tidak penasaran dan tertarik dengan kuliah terbuka Profesor Qiao Bai? Siapapun yang punya waktu pasti ingin datang dan melihat. Lagi pula, kuliah terbuka Profesor Qiao Bai tidak dibatasi oleh jurusan.
dan beliau bahkan tidak keberatan orang dari sekolah lain datang untuk mendengarkan. Sambil berbicara, Sima Wen menatap Ma Bai dengan pandangan penuh arti. Ma Bai, mengerti, mengerti. Anda benar-benar harus memahami ini. Kota Jinyang sendiri memiliki 2 universitas tingkat pertama, belum lagi universitas tingkat kedua dan beberapa sekolah kejuruan. Mereka dapat datang jika mereka mau. Kuliah terbuka Profesor Qiao Bai tidak memiliki batasan ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama mereka mau datang, mendengarkan, dan belajar, Qiao Bai akan memperlakukan mereka semua secara setara. Kilauan di mata Ma Bai hampir menghilang. Petik 2 titik titik titik. Aku benar-benar rasa aku tidak akan bisa duduk hari ini. Sima Wen juga mendesah pelan. Tidak seburuk itu. Kita hanya perlu mengantre. Auditorium utama Universitas Qingniao cukup besar, dengan lantai 2 di dalamnya. Namun, biasanya tidak dibuka untuk umum. Pihak universitas mungkin tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang, dan saat ini mereka sedang merapikannya. Kita seharusnya bisa masuk setelah beberapa saat. Sima Wen mengangguk saat berbicara, tampak sangat berpengetahuan. Mendengar hal itu, Ma Bai yang baru saja tiba di sekolah dan tidak tahu apapun tentang fasilitas dan bangunan sekolah itu, menghela napas lega. Tunggu sebentar, asal ada tempat duduk dan kita bisa mendengarkan ceramah Profesor Qiao Bai. Semua ini bukan masalah. Seperti yang dikatakan Sima Wen, tidak butuh waktu lama. Setelah sekitar 20 menit, hampir setengah jam, antrean di luar auditorium akhirnya mulai bergerak lagi. Ma Bai mengikuti kelompok itu selangkah demi selangkah. Tiba gilirannya, Ma Bai mengintip ke dalam. Kerumunan besar orang berkumpul. Kursi-kursinya penuh sesak dengan orang. Dan Ma Bai, yang awalnya merasa lega, tak dapat menahan perasaan jantungnya berdebar lagi. Mungkinkah sebegitu sialnya? Apakah tidak ada kursi tersisa saat giliran kita hampir tiba? Sima Wen juga meliriknya. Mungkin tidak. Bab 338 peluangnya 0,2%. Berdoalah. Sebelum Ma Bai sempat bernapas lega, dia mendengar Sima Wen berkata lagi. Namun, mungkin tidak ada lagi kursi bagus atau kursi barisan depan yang tersisa. Ma Bai, baiklah. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Manusia pada hakikat serakah. Ketika Anda tidak mampu melakukannya, Anda hanya berharap bisa melakukannya. Begitu Anda berhasil masuk, Anda hanya berharap dapat menemukan tempat duduk. Sekarang kami sudah punya tempat duduk. Saya harap tempatnya bagus sehingga saya bisa mendengarkan pelajaran dan berinteraksi dengan baik dengan guru. Harus begitu, lebih baik daripada tidak punya tempat berpijak. Gumam Ma Bai dalam hati, mencoba menghibur diri. Tenang, tenang, jangan serakah. Kepuasan mendatangkan kebahagiaan. Tepat saat giliran Ma Bai tiba, sebuah kepala yang familiar muncul dari barisan orang-orang yang menjaga ketertiban. Ma Bai, Chen Qiming menyeringai, melambai ke arah Ma Bai dengan senyum cerah. Sini, sini. Ma Bai menatap Chen Qiming dengan heran, lalu menatap orang-orang di sekitar Chen Qiming yang jelas-jelas merupakan murid senior. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kau bisa berbaur dengan kelompok siswa senior yang menjaga ketertiban secepat itu? Hehehe, Chen Qiming melesat ke sisi Ma Bai dalam beberapa langkah, setengah memeluk bahu Ma Bai, dan berkata dengan ekspresi sok akrab. Saya secara khusus pergi menemui siswa senior tadi malam untuk menanyakan apakah ada yang bisa saya bantu. Saya kuat, mampu, dan patuh. Chen Qiming menceritakan semua yang telah dilakukannya sehari sebelumnya. Ma Bai merasa takjub, tajam, itu sungguh mengesankan, berkulit tebal, supel, enak diajak bicara, pandai mempromosikan diri dan menyelesaikan sesuatu. Singkatnya, semua orang mengenal Ma Bai, tetapi dalam praktiknya, operasinya benar-benar kacau. Chen Qiming berhasil berbaur dengan kelompok siswa senior. Saya bangun jam 2.30 pagi ini. Saya sibuk sekali sampai sekarang, kata Chen Qiming, penuh energi dan vitalitas, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan karena bangun sepagi ini. Ma Bai, yang biasanya tidur sampai pukul 8.30 pagi, bangun pukul 6.30 hari ini dan sekarang merasa agak mengantuk. Sangat bagus.
Ini adalah hal lain yang tidak dapat dipelajari. Aku tidak bisa mempelajarinya. Aku tidak bisa mempelajarinya. Sekalipun aku tahu bagaimana Chen Qiming melakukannya, aku tetap tidak bisa mempelajarinya sedikitpun. Benar-benar ada perbedaan antara orang-orang. Saya dan senior saya meminta beberapa tempat duduk di dekat bagian depan. Mungkin tempatnya kurang bagus, tapi kami tetap bisa lebih dekat dengan Profesor Qiao Bai, tambah Chen Qiming. Ayo kita lakukan bersama. Saat berbicara, tatapan Chen Qiming tertuju pada Sima Wen yang sedang bersama Ma Bai. Apakah kamu teman matua? Kemarilah, bolehkah? Tanya Sima Wen sambil tersenyum. Apakah itu terlalu merepotkan bagimu? Chen Qiming melirik siswa senior, Zhu Jun, mahasiswa tahun kedua, memandang mereka dan senyum ramah tanpa sadar muncul di wajahnya. Mengingat kembali mereka tahun lalu. Tidak apa-apa. Zhu Jun melambaikan tangannya. Meskipun kursinya relatif dekat dengan bagian depan, sebagian kursi terhalang oleh pilar, jadi sudutnya kurang ideal. Kalau Anda tidak keberatan, tidak apa-apa. Meskipun ini bukan konser, tetapi siapa tahu, Profesor Qiao mungkin mengeluarkan presentasi PowerPoint atau sesuatu yang serupa untuk menjelaskannya. Mereka yang ditugaskan pada posisi ini pasti akan merasa agak kesal. Saya ditugaskan di barisan depan. Jadi mengapa saya ada di posisi ini? Zhu Jun dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk memesan tempat duduk ini sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada semua orang yang membantu menjaga ketertiban. Bagi mereka yang ditugaskan di lokasi yang lebih jauh, ini masih merupakan posisi yang cukup bagus. Ma Bai dan Sima Wen tentu saja tidak keberatan. Sangat bagus. Ini jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Kalau begitu aku akan mengantar kalian masuk dulu, kata Chen Qiming sambil tersenyum kepada Ma Bai dan Sima Wen. Kemudian dia berbalik ke Zhu Jun dan berkata, aku akan kembali sebentar lagi. Ayo, ayo, tidak banyak yang tersisa. Zhu Jun melambaikan tangannya, membiarkan Chen Qiming dan teman-teman sekelasnya bermain. Chen Qiming terkekeh, tidak apa-apa, aku suka membantu. Setelah pagi yang sibuk, pada pukul 8.20, seluruh auditorium sudah penuh, dan ruang berdiri di kedua sisi juga penuh sesak. Chen Qiming kemudian dengan bersemangat kembali ke tempat antara Ma Bai dan Sima Wen. Kamu benar-benar punya banyak energi. Duduk di sebelah kiri Chen Qiming, Ma Bai melirik Chen Qiming yang masih energi seperti pagi itu, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata dengan kagum. Chen Qiming menyeringai dan menggaruk kepalanya. Hehe, tidak apa-apa. Selama liburan musim panas, saya juga bangun pukul 4.30 pagi. Hal kecil yang terjadi pagi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan betapa lelahnya membawa kupu-kupu peri ke gunung untuk berlatih. Ma Bai, bangun jam 4.30 untuk pergi hiking. Apakah ini melatih hewan peliharaan atau melatih manusia? Tepat saat Ma Bai hendak mengatakan sesuatu, keributan terjadi di luar. Qiao Bai telah tiba. Saat Qiao Bai melangkah memasuki auditorium, seluruh auditorium terdiam sesaat. Segera setelah itu, sorak-sorai yang lebih keras pun meletus. Qiao Bai tidak perlu membedakan keduanya dengan cermat. Anda dapat mendengar orang-orang meneriakkan namanya. Mereka tampaknya adalah pengagumnya. Qiao Bai, enggak, apa kamu benar-benar menganggap ini seperti fan meeting idola? Mereka meneriakkan pertanyaan-pertanyaan dalam upaya untuk menanyainya. Qiao Bai, idenya bagus. Tetapi sayangnya terlalu banyak orang yang berbicara. Jadi saya tidak dapat mendengar dengan jelas. Ada pula kelompok kecil namun sangat bersatu yang meneriakkan dukungan terhadap semua pilihannya. 3 tanda tanya besar muncul di atas kepala Qiao Bai. Pada akhirnya, Qiao Bai berhenti berpikir. Sudahlah, itu bukan masalah besar. Ikuti saja proses dan langkahnya sendiri. Qiao Bai berjalan ke podium, mengambil mikrofon di depannya, dan terbatuk 2 kali. Saya agak terkejut melihat begitu banyak siswa ketika saya masuk. Suara Qiao Bai terdengar sedikit geli, namun, saya tetap ingin berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka terhadap kursus terbuka saya, yang telah menyelamatkan saya dari kehilangan muka di dunia akademis. Saat Qiao Bai selesai berbicara, suara tawa terdengar di antara kerumunan yang bersorak-sorai di bawah. Mengenai klaim Qiao Bai tentang kehilangan muka, mereka tentu saja tidak mempercayainya.
Belakang, Zhou Xinran bersandar pelan di kusen pintu dengan lengan disilangkan. Tatapannya tertuju pada Qiao Bai. Cek-cek, seperti yang diharapkan dari Profesor Qiao Bai. Dia memikat hati para mahasiswa ini sejak awal. Terdengar suara dari samping. Itu adalah Huang Zu. Zhou Xinran meliriknya sekilas. Lalu berbalik menatap Qiao Bai. Kapan kamu tiba? Kamu benar-benar punya waktu. Huang Zhou terkekeh sambil mengelus janggut tipis di dagunya. Apakah seseorang tersedia atau tidak tergantung pada individu masing-masing? Sambil berbicara, Huang Zhou membusungkan dadanya. Ekspresinya tampak bangga. Saya tidak bisa memastikan apakah itu orang lain. Tetapi demi Profesor Qiao Bai, saya akan selalu siap sedia. Mendengar kata-kata Huang Zhou yang tidak tahu malu, bibir Zhou Xinran berkedut sedikit. Namun, Zhou Xinran tidak menganggap ada yang salah dengan apa yang dikatakan Huang Zhou. Sungguh, bagaimanapun, Qiao Bai telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian kota New York. Nah, jika Huang Zhou secara sepihak mulai mengidolakan Qiao Bai, Zhou Xinran tidak akan menganggapnya aneh sama sekali. Yang penting, saya tidak begitu mengerti pentingnya Profesor Qiao Bai memberikan kuliah terbuka ini. Huang Zhou tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou Xinran. Dia mengusap dagunya. Tatapannya terpaku pada sosok Qiao Bai yang menjauh. Matanya dipenuhi kebingungan. Orang macam apakah Qiao Bai? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Huang Zhou tidak akan mengatakan bahwa dia memahami semua orang dengan sempurna, terutama jika dibandingkan dengan orang lain, khususnya para siswa yang duduk di auditorium. Huang Zhou yakin bahwa dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang Qiao Bai. Karena kamu sudah bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional tahun depan, Profesor Qiao Bai seharusnya tidak membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak berarti. Setelah mengatakan itu, Huang Zhou menghela napas panjang. Mengapa? Bakat Profesor Qiao Bai dalam penelitian evolusi hewan peliharaan sudah tidak perlu diragukan lagi, dan tidak perlu dijelaskan lagi. Siapapun yang punya mata dapat melihatnya. Namun, sikap Qiao Bai terhadap penelitian evolusi hewan peliharaan. Orang yang tidak mengenal Qiao Bai mungkin tidak begitu paham. Bahkan mungkin terbutakan oleh pengisian layar Qiao Bai yang sering terjadi. Mereka secara keliru meyakini bahwa Qiao Bai adalah seorang profesor yang sangat rajin meneliti evolusi hewan peliharaan. Kenyataannya bukan seperti itu. Semakin banyak orang berinteraksi dengan Qiao Bai, semakin mereka menyadari betapa santainya dia melakukan penelitian tentang evolusi hewan peliharaan. Ini semua benar-benar tentang bakat. Dia sayangku. Yang lebih menyebalkan adalah meskipun Qiao Bai punya sikap seperti itu, bakatnya tetap tak tertandingi. Banyak profesor di New York City yang mempelajari evolusi hewan peliharaan telah mengalami 2 hingga 3 putaran perubahan pola pikir setelah mengenal Qiao Bai. Kemudian, dengan susah payah, aku meyakinkan diriku sendiri untuk tidak peduli dengan sikap Qiao Bai dan fokus pada penelitianku sendiri. Jika tidak, Anda akan benar-benar putus asa. Qiao Bai, pelakunya sendiri, Yo Bai, tidak tahu apapun tentang hal itu. Huang Zhou secara aktif bekerja sama, membantu para profesor hewan peliharaan ini menyesuaikan pola pikir mereka. Kekuatan Qiao Bai adalah salah satu aspeknya. Namun, Huang Zhou merasa akan lebih baik untuk terus melatih profesor lain yang mengkhususkan diri dalam penelitian evolusi hewan peliharaan, daripada bergantung sepenuhnya pada Qiao Bai. Nyata, itu bukan salah persepsi dari Huang Zhou. Huang Zhouzen merasa bahwa mungkin suatu hari, Qiao Bai akan sepenuhnya berganti karir dan menjadi penjinak binatang. Memikirkan hal ini, Huang Zhou menggelengkan kepalanya. Mudah-mudahan dia terlalu memikirkannya. Kau benar-benar memanjakannya. Mendengar ini, Zhou Xinran akhirnya menoleh ke arah Huang Zhou. Mereka memandang Huang Zhou dengan tatapan yang sangat aneh, dari atas ke bawah dan dari dalam keluar. Tampaknya mereka hampir tidak dapat memahami keterbukaan Huang Zhou yang berlebihan. Huang Zhou mengerti makna yang terpancar di mata Zhou Xinran. Bibir Huang Zhou berkedut. Huang Zhou ingin mengatakan sesuatu. Apakah ini masalah apakah dia tercerahkan atau tidak? Bahkan jika dia tidak ingin tercerahkan, seolah-olah dia bisa melakukan apa saja pada Qiao Bai.
Qiao Bai adalah orang yang memiliki kemauannya sendiri. Dia hanya presiden asosiasi penjinak binatang. Dialah yang hidup dari Qiao Bai. Zhou Xinran. Zhou Xinran menatap Huang Zhou. Dan Huang Zhou menatap Zhou Xinran. Keduanya saling berpandangan, seolah tak mengerti sikap masing-masing. Pada akhirnya, keduanya, dengan serempak, mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama. Zhou Xinran. Bukankah Ketua Huang terlalu memanjakan? Aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Huang Zhu, kamu bilang aku bisa menahannya. Aku juga lagi kesulitan. Qiao Bai adalah orang yang bertanggung jawab. Zhou Xinran melompati topik sebelumnya dan berkata dengan nada tenang. Tidak seperti semua orang yang hadir. Zhou Xinran mengetahui rencana lengkap Qiao Bai hari ini. Tatapannya kembali tertuju pada Qiao Bai. Hanya dengan beberapa patah kata, Qiao Bai telah menguasai suasana, menarik perhatian semua orang kepadanya. Seluruh auditorium luar biasa sunyi. Satu-satunya suara yang bergema dari segala arah adalah suara Qiao Bai, sedikit terdistorsi oleh arus listrik, yang dikirimkan melalui pengeras suara. Petik 2 titik. Hal-hal teoretis itu, saya yakin semua orang pernah mengalaminya. Baik belajar mandiri maupun menunggu awal semester untuk belajar secara sistematis. Pengetahuan dan operasi tertulis, teoretis, dan praktis seperti ini bukanlah yang ingin Anda dengar hari ini, bukan? Qiao Bai sama sekali tidak menyadari percakapan antara Zhou Xinran dan Huang Zhou. Dia tersenyum sambil memandang auditorium yang penuh sesak. Melihatnya sekilas, semuanya kepala. Mendengar perkataan Qiao Bai, semua orang mengangguk panik serempak. Ya, benar. Mereka datang ke kelas terbuka Qiao Bai hari ini bukan karena mereka ingin mendengarnya mengatakan klise lama itu. Guru lain juga akan mengajarkannya. Mereka ingin mendengar sesuatu yang menarik. Idealnya, Qiao Bai dapat langsung memberikan beberapa pengalamannya kepadaku. Seperti halnya lelaki tua misterius dalam novel seni bela diri. Dia langsung mengajarkan mereka rahasia seni bela diri dengan tangan. Qiao Bai menghadapi tatapan mata yang terlalu kooperatif ini. Emosi batin Qiao Bai menjadi sedikit terputus-putus. Terlalu kooperatif. Qiao Bai terbatuk 2 kali untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan. Qiao Bai ragu sejenak. Sebenarnya, aku punya gambaran umum tentang apa yang semua orang ingin aku ajarkan. Mendengar ini, mata semua orang berbinar karena lebih gembira. Apakah itu benar atau salah? Akankah mereka benar-benar mendengar rahasia unik Profesor Qiao Bai hari ini? Sayangnya, saya masih terlalu muda. Dengan tingkat pengetahuan saya saat ini, saya belum mampu secara sistematis, mudah, dan tanpa hambatan untuk langsung menyampaikan pengetahuan yang saya miliki kepada Anda melalui gelombang otak. Saat berbicara, Qiao Bai mengangkat bahu. Nadanya mengandung nada meremehkan diri sendiri. Banyak orang terkekeh pelan. Banyak orang sepertinya mengingat sesuatu. Oh ya, Profesor Qiao Bai masih cukup muda tahun ini. Meskipun saya sedikit lebih tua dari mereka, tapi sebenarnya tidak sebesar itu. Mereka paling banyak berusia 1 atau 2 tahun. Banyak di antara mereka yang bahkan seusia dengan Qiao Bai. Memikirkannya, tatapan semua orang terhadap Qiao Bai menjadi rumit lagi. Sungguh pria yang mengerikan. Qiao Bai. Saya punya firasat bahwa beberapa orang membayangkan beberapa skenario yang tidak perlu. Qiao Bai memutuskan untuk melewatkannya. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan mempersulit diri sendiri. Qiao Bai berbicara terus terang tentang kekurangannya. Bukannya aku tidak ingin mengajarimu. Tapi tolong pahamilah bahwa tidak semua orang bisa dengan mudah menjadi guru. Banyak orang mengangguk. Sungguh, itu bisa dimengerti. Belajar dengan baik adalah satu hal. Tetapi mampu dengan mudah mengekspresikan pengetahuan yang Anda peroleh adalah hal yang berbeda. Jadi, mereka benar-benar tidak akan mendengar sesuatu yang menarik hari ini. Semua orang menunjukkan ekspresi kecewa dan sedih. Tepat saat itu,